Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Puspitasari dari kelas A1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 2102111036. Di sini saya akan membuat sebuah reaksi dari artikel untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Artikel yang berjudul One Land, One Nation, One Language in Analysis of Indonesian National Language Policy. Dapat dilihat dari artikel tersebut bahwa Indonesia telah berhasil menerapkan kebijakan bahasa nasionalnya. Fakta ini dapat dilihat dari sejumlah faktor. Yang pertama, pilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, meskipun mungkin merupakan pilihan yang tak terelakkan mengingat peran sejarah bahasa Melayu di Indonesia yang membawa keuntungan-keuntungan tertentu. Yang terpenting, Melayu tidak pernah dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai ancaman bagi identitas etnis tertentu, karena bukan bahasa kelompok yang jumlahnya besar dan bukan bahasa kelompok yang memegang dominasi politik atau ekonomi. Karena itu tidak dipandang sebagai ancaman bagi identitas budaya kelompok etnis mereka. Kemudian, hal ini memungkinkan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai laju untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam, memberi mereka identitas nasional. Sebaliknya, baik di Malaysia maupun Filipina, bahasa yang dipilih sebagai bahasa nasional dipandang sebagai ancaman oleh kelompok lain di masyarakat. Di Malaysia, bahasa Melayu diidentikan secara erat dengan orang Melayu, kelompok etnis yang menguasai kekuatan politik bangsa dan dirasakan sebagai ancaman bagi identitas etnis dan budaya dari Cina dan India yang membuat hampir setengah dari populasi bangsa. Adanya bahasa kolonial di Malaysia, yaitu Inggris, yang juga merupakan bahasa terpenting di dunia, membuat kelompok-kelompok ini dapat menggunakan bahasa ketiga sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas dan sebagai bahasa penghubung ke seluruh dunia. Bahasa Melayu, bahasa nasional, bagi orang non-Melayu hanya sebagai bahasa pendidikan dan memiliki sedikit keterkaitan dalam kehidupan mereka. Demikian pula di Filipina, bahasa Tagalog, bahasa nasional, juga merupakan bahasa kelompok etnis terbesar dan bahasa kelompok etnis yang secara politik paling kuat. Akibatnya, bahasa Tagalog mendapat perlawanan sebagai bahasa nasional, seperti halnya di Malaysia. Keberadaan bahasa Inggris sebagai bahasa penting dalam masyarakat memberi orang Filipina yang bukan penutur asli bahasa Tagalog bahasa lain yang dapat digunakan untuk komunikasi antar etnis, dengan manfaat tambahan bahwa bahasa ini juga sebagai sarana untuk berkomunikasi kepada dunia. Sepertinya kehadiran bahasa Inggris di masyarakat Malaysia dan Filipina tidak menyebabkan keberhasilan kebijakan bahasa nasional di negara-negara tersebut. Lebih mungkin bahwa perlawanan masyarakat terhadap bahasa nasional yang mereka anggap dipaksakan oleh kelompok etnis yang diumumkan adalah penyebab utama dari kurangnya keberhasilan bahasa Indonesia nasional sebagai elemen pemersatu. Kurangnya bahasa Indonesia di Indonesia telah berdampak negatif pada kualitas pendidikan tinggi dan mungkin juga berdampak negatif secara ekonomi, karena banyak orang Indonesia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia. Keuntungan ekonomi yang dirasakan dari pengetahuan bahasa Inggris di Malaysia dan Filipina tidak tersedia bagi kebanyakan orang Indonesia. Kebijakan bahasa nasional Indonesia telah efektif dalam mempersatukan bangsa, menciptakan identitas nasional yang kuat, dan memajukan pendidikan dan literasi di seluruh bangsa. Satu-satunya bidang di mana kebijakan Indonesia dapat dilihat telah gagal adalah dalam hal fungsi partisipatif, di mana Indonesia tidak memiliki bahasa yang memungkinkan berfungsi secara efektif untuk dunia. Dengan pendidikan bahasa asing yang lebih baik, kekurangan ini mungkin juga dapat diatasi tanpa harus mengorbankan pencapaian luar biasa dari kebijakan bahasa nasional Indonesia. Demikian reaksi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.